Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat gak? Masih. Masih? Masih. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan pelayanan, yaitu terkait materi terkait strategi belajar berdasarkan gaya belajar. Nah, untuk materinya nanti Ibu akan akan menyampaikan dulu materinya, lalu akan dibuat kelompok dan nanti ada pengerjaan LKPD dan ada game ya. Oke, sekarang Ibu mau nanya dulu, kan tadi ini materinya terkait strategi belajar berdasarkan gaya belajar. Ada yang tahu di sini apa itu gaya belajar? Tipe belajar. Ya? Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu strategi belajar berdasarkan gaya belajar. Ibu sebelum masuk ke materi mau nanya dulu. Di sini ada yang belajarnya lebih mudah dengan cara melihat gambar? Acungkan tangan. Ada yang lebih mudah dengan mendengarkan temannya, guru atau apapun itu, video atau apapun itu. Oke. Ada yang lebih mudah dengan mempraktekannya langsung. Siapa lagi? Ada yang belum mengenal sama sekali? Belum? Oke, kita bahas ya satu persatu. Strategi belajar berdasarkan gaya belajar. Nah, di sini apa itu gaya belajar? Tadi sudah disebutkan oleh Asyila. Tipe belajar bisa. Nah, Ibu akan jelasin dulu apa itu gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara yang sering dilakukan atau kecenderungan siswa dalam proses mendapatkan informasi, menyimpan atau menyerap informasi dalam proses pembelajaran. Jadi, gaya belajar itu adalah cara kita menangkap informasi ketika belajar. Nah, cara-caranya itu yang telah tadi disebutkan. Nah, macam-macamnya itu ada 3. Tadi Ibu nanya, ada yang suka melihat gambar, lalu ada yang mendengarkan, lalu ada yang praktek. Nah, itu tuh macam-macam dari gaya belajar. Kita lanjut. Jadi ada 3 macam-macam gaya belajar. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Kinestetik. Nah, ini tuh macam-macam gaya belajar. Ada yang tahu visual itu apa? Melihat? Nah, visual adalah gaya belajar yang dipahami melalui gambar. Contohnya diagram, peta konsep, lalu PowerPoint kayak gini misalnya. Nah, contohnya misalnya ketika kita belajar tentang hewan, kita lebih pahamnya melihat bagian-bagian hewannya. Misalnya kakinya di sebelah mana, jadi kita melihatnya lewat gambarnya. Paham nggak? Ada yang mau ditanya dulu? Paham? Oke, yang kedua auditorial. Gaya belajar auditorial adalah biasanya individu mendapatkan informasi diserap dengan melalui indera pendengaran. Contohnya seperti Ibu di sini berbicara di depan, menjelaskan materi layanan seperti itu. Lalu
biasanya kan ada lab. Nah, biasanya ada praktik di sana, memerlukan alat. Nah, jadi lebih paham. Jadi kayak gitu. Nah, ini ada contoh gaya belajar. Gaya belajar. Ini contoh gaya belajar visual. Di sini ada diagram dan grafik. Lalu contoh auditorial berfokus pada pendengaran, misalnya mendengarkan musik atau apapun itu, atau penjelasan melalui rekaman yang kayak gitu. Nah, di sini ada contoh gaya belajar kinestetik, melakukannya dengan praktik, role play atau eksperimen. Paham? Strateginya itu kayak gimana? Yang pertama kita harus tahu dulu kita gaya belajarnya apa. Lalu kita bisa menentukan kalau misalnya gaya belajarnya visual, kita bisa menggunakan gambar, diagram, dan warna untuk memperjelas materi dan memperkuat ingatan. Kalau misalnya gaya belajarnya auditorial, kayak siapa namanya? Syabila. Kayak Syabila, biasanya strateginya harus mendengarkan penjelasan, rekaman, dan ikut diskusi agar memahami materi secara lisan. Kayak gitu. Lalu kalau misalnya gaya belajarnya kinestetik, strateginya harus melakukan praktik langsung, simulasi, dan aktivitas bergerak untuk memperkuat pemahaman. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ibu akan bagikan menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Yang pertama kelompok visual, kelompok auditorial, dan kelompok kinestetik. Nanti